thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Baik, terima kasih Pak Winardi. Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sejahtera. Atau kalau sering saya gunakan di sini itu salam jos. Jadilah orang yang suci, sukacita, dan smart. Ya, supaya kita selalu menjadi orang-orang yang penuh dengan kesucian, apalagi pada tahun jubileum ini, kita berada pada tahun yang penuh dengan rahmat, tahun yang mengajak kita untuk terus memperbarui hidup, karena Tuhan membuka pintu rahmat-Nya menjadi pintu sucinya, sehingga kita selalu diarahkan, diingatkan, dituntun, dan ditemani bahkan untuk membuat hidup kita menjadi suci, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk juga ikut menjadi suci, bukan hanya orang, tetapi juga alam semesta ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi kita mendengarkan dari Injil Markus yang mengajak kita
meneguhkan kita dalam peziarahan kita untuk terus mengikuti Yesus dan menyangkal diri kita. Sebenarnya ada satu ungkapan yang menarik dari bacaan pertama ini, yaitu kata Babel. Jadi Allah itu memporak-porandakan bahasa manusia pada waktu itu karena mereka mau membuat menara Babel. Sebenarnya Babel itu sangat positif, sangat baik karena Babel dalam bahasa aslinya itu artinya gerbang Allah gitu ya. Tetapi karena menjadi mereka mau 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 menyamai Allah, itu Allah tidak berkenan, lalu menjadi balal, diplesetkan lah kira-kira begitu, menjadi artinya bukan gerbang Allah atau bukan pintu gerbang Allah, tetapi berarti kacau balau, mengacau balaukan. Jadi karena manusia mau menyamai Allah, mau sundul langit, kira-kira begitu. Kesombongan manusia itu sundul langit, tidak mau lagi ngikut Allah, tapi mau ngikut dirinya sendiri, lalu diporak-porandakan supaya menjadi berani bersama dengan orang lain. Jadi bukan hanya menjadi menyamai Allah, tapi bersama. Nah, berkaitan dengan tema yang mau kita bahas pada malam hari ini, yaitu mengenai perilaku menjalankan laku doa dalam hidup harian. Artinya saya ketika ditanya oleh diberitahu oleh Romo Advent itu, ketika ini ada diajak untuk sama-sama berdoa gitu loh, dengan senang hati saya begitu. Saya merasa justru ini menjadi kesempatan juga bagi saya untuk merenungkan doa menjadi laku ya. Laku bagi saya itu ada dalam 3 pengertian ya. Laku dalam konteks masa lalu, yaitu doa itu menjadi dasar yang membentuk, yang memberi dasar, yang membentuk perilaku saya gitu ya, kira-kira begitu. Dan harapannya juga menjadi perilaku kita juga. Seperti Yesus itu juga menjadi dibentuk ya, dalam tanda kutip ya, dibentuk. Karena Yesus itu sang penyelamat, maka juga identitas itu membangun aktivitas. Jadi identitasnya sebagai penyelamat, maka juga aktivitasnya itu juga memperlihatkan sebagai penyelamat, yaitu berdoa. Ya. Yesus itu kalau mau hal-hal yang penting itu selalu berdoa. Mau memilih para rasul juga berdoa. Itu yang pertama, artinya menjadi pendasar, menjadi membentuk perilaku. Yang kedua adalah yang menjadi penuntun. Doa itu menuntun untuk menjadi berkat juga bagi orang lain, tetapi juga menjadi berkat bagi diri sendiri, sehingga kemudian bisa menjadi berkat, menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa doa itu menjadi pengarah, mengarahkan hidupku, mengarahkan hidup kita, mengarahkan hidup manusia, sehingga seperti yang ditulis dalam judul tadi, itu Mother Teresa ya membuat saya menjadi mengubah sesuatu, mengubah lingkunganku, mengubah apa yang aku lakukan.
apa yang mengubah situasi, berani menjadi orang-orang yang siap untuk berubah juga. Seperti tahun jubileum ini intinya adalah pembaharuan hidup. Nah, kalau kita mau masuk ke rinci, ya ini mungkin bukan rungan tapi lebih kepada bagaimana saya itu dibentuk ya. Saya merasa bahwa yang pertama tadi bahwa doa itu membentuk perilaku saya gitu. Kira-kira begitu. Apakah didengar suara saya? Dengar, Romo? Terdengar, Oh, Romo. Romo, Dengar Mas oke, Sinar, sorry. ya, sorry, dengar sorry. Mas Saya Sinar, ya. ngecek dulu. Nah, yang pertama itu kalau temanya itu menjalankan laku doa dalam hidup harian, maka yang pertama tadi saya sudah katakan ada tiga ya. Laku doa itu menjadi tiga. Pertama menjadi membentuk perilaku. Nah, saya masih ingat sejak kecil itu saya diajak doa oleh bapak saya. Saya ingat itu kalau mulai kelas 4 itu selalu diajak berdoa pagi, malam itu selalu doa bersama. Mau sudah tidur dibangunkan bapak saya itu. Sehingga kemudian ini menanamkan apa ya, sebuah perilaku ya, perilaku doa. Dan kalau misalnya bulan Rosario ya, bulan Maria ya Rosario. Kalau bulan Oktober Rosario. Kalau bulan September selalu diminta untuk membaca kitab suci. Dan itu kemudian juga menggerakkan saya ketika SMP misalnya. Kemudian saya membuat jadwal. Jadi dalam jadwal itu mesti ada bangun dan selalu ada misa pagi karena rumah kami itu dekat dengan gereja Nandan, ya. Hanya 5 menit kalau berjalan. Nah, ternyata itu juga membentuk karena membentuk teman saya. Ya, saya punya teman mungkin ada yang kenal Romo S. Wahyudi itu mulai apa ya? Mulai SMP apa ya? Mulai SMP atau mulai SD. Itu selalu juga ke rumah saya kalau malam. Ngapa? Mau berdoa bersama dengan keluarga kami. Dan akhirnya sampai sekarang juga Romo Iswati sama-sama ditabiskan menjadi imam. Jadi, dan beliau kalau sharing panggilan, kalau ulang tahun tabisan itu selalu menceritakan saya itu dulu jadi pastor karena sering ngikut doa. Kadang-kadang kalau sudah terlambat, kadang-kadang di luar gitu, kami doa di ruang tamu bersama-sama. Nah, ternyata doa yang rutin dilakukan, dan setelah doa itu biasanya kami diberi tanda salib di dahi ini oleh Bapak Ibu kami, dan ternyata itu juga dilakukan oleh kakek nenek saya. Kalau saya ke rumahnya kakek atau nenek pada waktu masih hidup, itu juga begitu. Kalau mau pamit itu selalu diberi tanda salib di dahi saya itu. Bahkan juga ketika tabisan, waktu masih ingat itu mau berangkat ke Roma, mau studi itu juga ditandai salib itu. Jadi doa itu menjadi kira-kira meletakkan dasar lah bagi perilaku yang lain ya, perilaku hidup saya. Lalu juga doa itu kemudian ketika masuk seminari itu saya membaca sebuah buku, saya masih ingat bukunya, tapi warnanya coklat, tapi sudah lupa judulnya. Tapi ada semacam nasihat. Kalau berdoa kamu minta itu yang detail. Gitu. Waktu itu saya minta supaya kalau saya nanti ujian itu mendapat rata-rata 8 gitu loh. Lalu ada juga yang, wah kalau ini saya nggak bisa 8, lalu 7,5 gitu. Jadi ada semacam, ya saya sadar diri bahwa kemampuan saya tidak sampai 8 misalnya, maka saya minta 7,5. Dan itu ternyata dikabulkan. Dan itu saya selipkan di
kitab suci setiap kali saya doakan itu. Dan itu lalu saya ingat di Mazmur berapa itu ya, 65 ayat berapa ya, 11 ya kira-kira, yang mengatakan engkau menggenangi alur bajak, engkau menggemburkan tanah, lalu menumbuhkan tanam-tanaman, begini engkau mengerjakannya. Artinya ketika pemazmur itu memohon supaya diberi panenan yang baik, itu juga ternyata detail ya, memohonnya itu supaya engkau mengenang dengan air hujan untuk menggenangi alur bajak, menumbuhkan benih, kemudian memberikan buah, lalu memberikan panenan yang baik. Ternyata detail itu juga penting ya, penting untuk diungkapkan dalam doa. Karena ini juga kemudian menuntun kita untuk berperilaku, untuk bertindak, untuk menata hidup kita pun juga detail seperti itu. Hal kecil itu menjadi sesuatu yang menggambarkan bahwa kita ini betul serius dengan apa yang kita doakan. Doa membuat saya kita menjadi semakin bisa menata hidup kita, dan ternyata itu juga membuat perilaku saya menjadi detail, menjadi peka terhadap hal yang kecil. Lalu saya ingat, kalau mungkin ibu bapak suster juga ingat, di dalam Injil Lukas itu dengan barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka ia juga akan setia di dalam perkara-perkara yang besar. Ini saya kira menjadi sesuatu yang sangat inspiratif, sangat meneguhkan kita. Yang kedua, doa itu menuntun perilaku kita, menuntun perilaku hidup, menuntun hidup saya, menuntun saya untuk menemukan Allah, ya, menemukan Tuhan, meneguhkan iman, dan bahkan juga menjadi meneguhkan bahwa saya pun bisa itu menjadi saluran rahmat, atau Tuhan pun menggunakan saya pun bisa. Artinya Tuhan itu bisa menunjukkan dengan segala cara yang Tuhan punya untuk menunjukkan kasih-Nya. Maka saya punya keyakinan bahwa doa itu membuat Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menyelamatkan kita. Itu berkat doa. Nah, bagaimana itu terjadi? Saya merasa bahwa misalnya ya, pada saat Bapak saya meninggal, itu saya benar-benar tidak bisa menerima situasi itu. Menerima bahwa Bapak saya meninggal pada saat saya baru 1 semester di seminari tinggi. Saya protes, saya ya tidak terima, dan mengapa Tuhan melakukan hal ini pada saya. Saya tidak tahu apa ini maunya Tuhan ini pada diri saya. Kok begitu tega terhadap saya. Nah, ketika itu saya betul-betul tidak bisa percaya kepada Tuhan. Maka saya tidak bisa berdoa aku percaya selama beberapa bulan. Baru ketika waktu itu mau bertemu dengan Bapak Kardinal, barulah saya diberitahu begini. Kalau kamu tahu kehendak Tuhan, maka kamu menjadi Tuhan. Karena kamu tahu kehendak Tuhan. Tapi ketika kamu tidak tahu kehendak Tuhan, maka Tuhan menjadi Tuhan, dan kamu terus mencari misteri itu. Tetapi dalam misteri itu kamu dituntun. Dituntun untuk apa? Untuk berserah. Nah, persis seperti Simon Petrus yang ketika berjalan di atas air itu mau tenggelam. Lalu Tuhan, mengapa kamu ragu? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu kurang percaya? Maka doa Simon Petrus juga mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kepadaku. Maka itulah yang kemudian menumbuhkan, saya harus percaya kepada Tuhan. Maka doa menjadi penuntun bagi saya untuk menemukan iman yang sebenarnya, menemukan Tuhan yang saya percaya, membiarkan hidup saya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan seperti bacaan pertama hari ini ya. Bukan mendirikan Babel, menara Babel, tetapi membuka pintu gerbang Allah itu. Nah,
Maka doa itu juga menuntun saya untuk eh, berdoa juga bagi orang lain, berdoa juga bagi orang lain, untuk orang lain. Dan itu tidak sulit sebenarnya. Bukan bahwa dikabulkan atau tidak itu bukan karena saya, tetapi semata-mata karena Tuhan. Jadi ada peristiwa begini. Eh, Sekitar tahun 2010 kalau tidak salah. Saya itu punya teman SD yang 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 waktu itu sudah menikah. Lalu dia itu punya masalah dengan suaminya. Lalu dia mengatakan eh, berbagi menceritakan masalahnya bahwa sudah diajukan gugatan cerai ke pengadilan. Bukan hanya itu, dia tuh diteror juga, diteror dengan waktu itu belum ada WA tapi dengan SMS. Nah, pada waktu itu saya sudah sering membuat apa namanya, membuat kutipan dari kitab suci yang setiap hari itu Injil satu kalimat itu, lalu saya tambahin dengan doa singkat. Hari ini saya tidak membuat karena waktu itu sampai sekarang saya buat. Kalau sekarang sering saya buat dengan foto atau dengan video. Lalu misalnya Tuhan, misalnya ya karena hari ini saya tidak bisa, saya tidak memberi contoh, tidak bisa menunjukkan contohnya, atau kalau beberapa waktu yang lalu misalnya ada eh, contohnya ini misalnya minggu keempat kemarin. Kutipannya begini dari bacaan pertama Yeremia itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Lalu doa singkatnya, semoga kami selalu bersukacita dalam Tuhan. Nah, doa-doa singkat seperti itu yang kemudian saya tawarkan kepada teman itu. Karena diteror terus, selain sudah dia ke pengadilan, akhirnya kalau kamu diteror, balas itu saja. Kamu diteror 10 kali, balas itu dengan 10 kali. Kalau setiap hari 10, balas dengan itu. Akhirnya, entah ini mungkin juga karena karya Tuhan, kemudian setelah kira-kira 1 tahun, suaminya itu menarik kembali gugatannya, tidak jadi mereka bercerai. Kemudian saya pindah ke Ketapang, kemudian masih kontak, lalu dia memberi kabar, Romo, saya sekarang divonis kanker oleh dokter. Dan siapa Romo yang selalu mengantar saya untuk kemoterapi, setiap kemoterapi setiap hari? Suami saya. Lalu 2 tahun setelah itu, kabar itu, yang ngirim kabar bukan dia, tapi kakaknya. Romo, teman Romo sudah meninggal karena kankernya. Dan apa yang indah Romo? Dia meninggal di pelukan suaminya. Jadi ada sebuah perubahan karena rahmat Tuhan, karena Tuhan yang berkarya. Nah, itu tentu saja bukan karena doa, tetapi karena Tuhan yang mengasihi. Kemudian saya juga mendengar sharing dari seorang ibu yang juga ditinggal. Kalau ini ibu yang ditinggal selingkuh oleh suaminya. Saya mendengar sendiri dari ibu itu bahwa dengan doa dia dituntun untuk berperilaku seperti bapak yang baik hati itu. Bapak baik hati dari anak yang hilang itu. Jadi eh, ini tentang doa ya. Artinya ibu itu ditinggal suaminya kerja di sebuah, kan ini orang orang di sini orang Ketapang, di
pabrik kayu ya, karena masih banyak logging waktu itu, penebangan pohon dan segala macam. Dia bekerja di sawmill gitu ya. Kemudian setahun tidak ada kabar, tahu-tahu sudah pulang dengan membawa seorang bayi dan seorang ibunya dan ibunya. Mula-mula dia marah ibu ini, tetapi dia ingat bahwa tidak boleh menceraikan. Maka dia apa yang dilakukan? Dia terima anak itu, lalu dia doakan setiap pagi jam 3 pagi dengan doa koronka supaya ibu anak ini mendapat jodoh orang yang belum beristri. Akhirnya setelah doa 1 tahun, akhirnya ibu ini menikah dengan seorang pemuda. Anaknya dia pelihara. Pada waktu dia sharing pengalaman ini, anak itu sudah kelas 3 SMA. Dianggap sebagai anak yang bungsu. Padahal anaknya sudah 3, jadi anak yang keempat. Nah, beberapa tahun kemudian, bapak ini yang punya anak dengan ibu yang tadi menikah dengan pemuda itu, akhirnya juga divonis kanker. Dan dia cerita, karena itu ceritanya karena kebetulan satu pesawat ke Semarang waktu itu. Dia mengatakan bahwa ya akhirnya bapak suami saya ini kemudian juga meninggal di pangkuan saya. Dan saya bahagia karena kami tidak bercerai. Luar biasa. Doa mengubah, mengampuni, doa menerima, sesakit apapun dia terima. Dan yang menarik adalah bahwa ketika dia juga ada teman, ada tetangganya yang mengalami hal yang sama, diajak berdoa, jangan marah, jangan marah. Boleh marah, tapi jangan sampai bercerai. Yuk saya temani berdoa. Ini luar biasa, berdoa. Saya temani doa, jam 3 pagi ya kamu doa, saya doa. Dan itu yang membuat ibu itu menjadi bahagia. Pengalaman dia itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, doa itu menjadi penuntun dia untuk sampai kepada orang lain. Ikut bersama dengan berproses dalam situasi yang sulit dan akhirnya menjadi berkat, menjadi penuntun bagi dia. Yang ketiga adalah bahwa doa itu akhirnya juga menjadi pengarah, menjadi mengarahkan hidup. Nah, ini pengalaman yang sering saya alami kalau di sini, kalau turne dari stasi ke stasi, dari parau ke parau itu kan jauh sekali. 1 hari perjalanan ada 5 jam, 6 jam, 10 jam. Itu sudah biasa. Maka apa yang saya lakukan di dalam mobil selama 5 jam, 6 jam, 7 jam itu, ya tidak lain hanya berdoa. Maka perjalanan menjadi menyenangkan karena bisa berdoa semakin banyak. Ada rosario, kadang litani, kadang juga ini koronka, itu bisa beberapa kali. Kadang-kadang karena kan ada sopir yang baru, loh tadi kan sudah rosario kok tambah lagi koronka. Jadi pada jam 3 ya koronka karena seringkali masih di jalan. Nah, ini menjadi juga menyenangkan karena bisa berdoa. Dan kalau dulu Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat waktu ada Caritas Christmas Charity itu ya, ada aplikasi lalu lari, tetapi ada yang membayar lah kira-kira begitu, lalu untuk mengumpulkan dana. Dan di situ kan ada ada semacam di aplikasi itu ada gambar kalau jalurnya, kalau jalan sekian kilo
itu akan ada warna kuning, lalu tempat yang sama lalu kuning yang makin tebal makin tebal. Nah, saya membayangkan bahwa perjalanan saya ke hulu pedalaman, kadang juga pakai speedboat, kadang pakai sepeda motor, pakai mobil, itu ada kayak aplikasi mungkin ya, bayangan saya aplikasi di surga sana itu ada jalur-jalur yang di situ ditandai dengan dalam perjalanan itu ada doa rosario, ada doa, maka itu menjadi warna kuning, makin sering dilewati situ, maka penuh dengan rahmat karena juga eh, apa namanya doanya kan rosario Salam Maria penuh rahmat. Semoga jalan-jalan itu menjadi penuh rahmat, jalan-jalan itu menjadi setiap orang yang lewat menyenangkan. Ini menjadi sesuatu yang menggembirakan perjalanan itu, menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita, sehingga perjalanan tidak membuat beban, tetapi senang menjalani situasi itu. Jadi ini yang menjadi doa menjadi mengarahkan rahmat, atau juga doa itu menjadi perilaku yang mengarah kepada kepada rahmat, ya, menjadi teman dalam peziarahan, ya, apalagi pada tahun Ibrani temanya peziarah pengharapan. Lalu ada lagi yang baru saja terjadi nih ya, entah bagaimana terjadinya kok. Ada 2 minggu yang lalu saya itu rapat dengan seorang Muslim, dia itu arsitek yang mau ada program di sini, lalu kemudian dalam satu rapat ketemu dengan saya, lalu dia mau mengatakan, Pak Uskup, saya mau ketemu sebentar setelah rapat ini. Oh ya, baik. Lalu dia bercerita bahwa saya ini dititipi oleh seorang ibu yang beragama Katolik. Dia itu Muslim yang taat sekali. Dan ibu itu titip kepada saya karena tahu saya akan rapat di Bapak Indri Jogja, akan rapat di Ketapang, nanti akan ketemu dengan Uskup. Lalu ibu itu, Pak, mohon ya, saya titip rosario ini dan minta diberkatkan. Nah, yang saya menyentuh saya adalah ketika Bapak itu membuka rosario itu, lalu dia meletakkan di depan saya, dia menunggui saya berdoa memberkati rosario sampai selesai, dan dia dengan hormat sekali itu membawa rosario itu, dan saya heran sekali, saya tersentuh dengan sikap Bapak ini yang dia mau menawarkan cerita bahwa akan ketemu dengan orang yang mungkin menjadi pengharapan bagi dia. Nah, inilah yang, dan Bapak itu juga menjawab amin ketika saya selesai. Ini yang saya itu jadi tersentuh karena ini apa ini? Artinya orang yang beda agama pun bisa menjadi pembawa rahmat bagi orang yang beda. Dan ini yang membuat saya menjadi luar biasa bahwa doa itu bisa menyatukan ternyata. Tidak ada perbedaan agama, tidak ada yang membuat bertentangan, tetapi justru menjadi sesuatu yang luar biasa yang membuat bisa malah rahmat itu tercurah dengan begitu melimpah. Nah, ini yang bagi saya kalau ada kemarin itu ada bagaimana menjalankan laku doa dalam hidup sehari-hari, ya bagi saya inilah doa itu membentuk perilaku, menjadi memberi dasar dari perilaku kita, lalu menuntun kita juga untuk menjadi pembawa rahmat dan mengarahkan kita untuk
menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang terakhir, saya juga mau sharing bahwa doa itu menjadi laku, apa ya, menjadi teman dalam peziarahan, menjadi teman. Jadi begini, kalau pertemuan dengan orang muda misalnya tahun kemarin itu di Palembang, atau baru tahun lalu November, 2 tahun lalu ya, 2023 di Palembang ada IED, kemudian pernah juga di Jogja Asian Youth Day, lalu di Sorong bulan November yang lalu saya membuka pertemuan orang muda di Papua itu, atau juga di Ketapang pertemuan dengan orang muda. Saya selalu sering, bukan selalu, sering mengatakan kepada anak-anak muda itu begini, mungkin teman-teman mau didoakan, ya, silahkan ambil kertas, kemudian tuliskan apa yang ingin supaya aku doakan untuk kalian. Yang kertas itu nanti silakan dikumpulkan dan akan saya bawa. Kalau saya di rumah, di keuskupan, tidak pergi kemana-mana, maka kertas itu akan, ya mungkin barang 10 atau barang 20, satu bendel begini, akan saya bawa di kapel keuskupan, saya doakan. Akan saya baca apa yang menjadi curhatan kalian, dan saya mau meyakinkan kepada teman-teman muda itu bahwa ketika kamu mengalami kesepian, mengalami kesedihan, mengalami kegelisahan dalam batin atau dalam hidup kalian, tak usah takut. Jangan gelisah, boleh gelisah, tapi yakinlah ada seseorang yang sedang berdoa untuk kamu di hadapan Sakramen Maha Kudus. Dan ketika saya membaca itu, luar biasa isinya itu. Justru banyak yang, misalnya ya, Bapak Uskup tolong doakan supaya ibu bapak saya rukun dan tidak bercerai. Ada kegelisahan, ada yang lebih parah lagi, ada mau melakukan bunuh diri misalnya. Saya tidak tahan lagi menghadapi situasi keluarga saya mau bunuh diri, saya doakan saya. Luar biasa. Ada hati yang membutuhkan tampungan curhatan itu, bahkan membutuhkan teman untuk didoakan, untuk berdoa. Maka dengan kertas secuil itu, masih saya simpan ada di sebelah sini, itu sungguh saya jadi mengenali gejolak batin atau situasi batin orang-orang yang memberikan kertas-kertas itu. Memang ada juga banyak, separuh mungkin yang mengatakan ya saya bersyukur, saya mohon doa supaya saya sukses dan seterusnya. Artinya tidak ada masalah yang berat, tetapi ya 30% lah kira-kira itu mengalami situasi yang sungguh memprihatinkan, menyedihkan, dan dengan doa itu mungkin bisa menemani mereka dalam peziarahan batin mereka. Nah, ini yang seringkali juga menjadi bagi saya bahan doa yang luar biasa, yang juga saya terbantu juga untuk mengungkapkan hati saya. Nah, kalau di dalam kehidupan para imam, para religius kan juga sudah ada doa brevir ya, doa dari Mazmur itu ya. Ya memang kadang-kadang tidak cocok, kadang-kadang situasinya dengan apa yang sedang kita alami mungkin. Tapi saya memaknainya begini, seperti kopi dinding ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di Prancis atau di Italia itu ada yang namanya kopi dinding. Jadi kalau misalnya saya masuk ke kafe itu, maka kalau saya sendiri, saya akan pesan begini, saya mau mau sarapan untuk satu kopi, satu untuk saya,
Tapi saya pesan dua, satu kopi dinding. Nah, dia akan buatkan untuk saya satu porsi kopi dengan sarapannya. Lalu yang satu kwitansi sudah dibuatkan bahwa ini sudah dibayar, hanya belum dibuatkan kopi dan sarapannya. Lalu akan ditempelkan di dinding. Lalu kalau ada orang miskin, orang yang tidak punya uang, dia akan masuk ke kafe itu, lalu dia akan ngambil yang ditempel di dinding itu, lalu dia ke kasir, ini satu kopi dinding. Lalu pelayan itu akan melayani, memberikan satu porsi sarapan dan secangkir kopi. Ini doa-doa yang saya lakukan, yang diwajibkan oleh gereja, doa brevir, doa pagi, doa siang, doa sore, dan doa kompletorium, itu saya anggap seperti itu. Jadi saya tetap mendoakannya, barangkali di belahan bumi mana atau di kota mana sedang ada orang yang sedang membutuhkan, moga-moga doa itu untuk dia. Ini kopi dinding ya, kopi dinding yang atau doa yang kalau di gereja itu ada yang namanya saling mendoakan. Itulah kalau di Katolik kan sekarang ada juga saling mendoakan. Nah, itu kan uh, jelas siapa yang doakan. Nah, kalau ini biarlah yang membutuhkan, biar ada yang menerima rahmat itu. Atau juga saya mengalami kenapa kok tiba-tiba ini dimudahkan, kok lancar urusan ini, saya percaya pasti ada yang mendoakan saya. Dan itulah yang kemudian juga syukur kepada Tuhan bahwa gereja itu punya kekayaan saling mendoakan seperti itu. Nah, ini beberapa sharing yang barangkali bisa memberi inspirasi bagi ibu bapak dan saudara sekalian tentang menjalankan laku doa dalam hidup harian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Monsinyur Riana sudah memberikan kita ya malam hari ini. Oke, teman-teman boleh dibuka semua suaranya supaya bisa paling tidak menyapa ya Monsinyur Pius Riana Prapti. Silakan dibuka semua. Dah. Ya, oke. Silakan bisa videonya juga dibuka ya supaya kita kelihatan ya wajahnya. Kemudian ada yang mau sharing atau mau bertanya ya pada Monsinyur Pius Riana Prapti. Silahkan ya. Oma Clara mau tanya atau mau sharing Oma Clara? Suaranya belum dibuka Oma. Ya Oma Clara. Ya, Sudah. selamat malam, Ya, sudah. Monsinyur. Selamat malam. Saya pernah ada di Kalimantan 10 tahun. Oh, di mana ya? Di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin ya, masih Iya. jauh. Tapi saya waktu itu belum Katolik loh, Pak Monsinyur. Oh, Setelah ya. saya setelah umur 40 tahun saya baru Katolik begitu loh. Oh, ya. Monsinyur. Saya mohon tanya pada Bapak Monsinyur, saya selalu doa, terutama untuk teman-teman saya yang sedang sakit, yang saya sendiri juga, atau untuk saudara-saudara saya satu eh, paroki. Dulu saya di paroki Asisi Tebet, Jakarta Selatan. Itu yang sakit saya minta siapa yang perlu saya doakan. Terus teman-teman saya yang di paroki Magetan. Saya sekarang di Jawa Timur, di gunung, di kampung gitu loh Bapak Monsinyur. Tapi saya terus berhubungan terus sama mereka melalui Zoom ini, melalui YouTube. Saya bahagia sekali ada YouTube. Kalau enggak saya enggak bisa hubungan dengan teman-teman, apalagi bisa kenal dengan Bapak Monsinyur. Nah itu yang saya mohon tanya. Saya doa itu ya tiap hari Minggu saya selalu misa dan dapat pengarahan dari apa pastor bahwa begini cara doa yang baik. Saya bersyukur sekali pastor saya itu
telaten sekali mengajari, bukan saya tok, seluruh umat diajari begitu. Saya bersyukur sekali dan Bapak Monsinyur saya ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kalau saya tidak ditangkap mungkin saya sudah jadi tepung ya, sudah nggak tahu apa jadinya saya. Jadi saya akan curhat kepada Bapak Uskup, mohon didoakan supaya iman saya makin ditambah dan cinta saya kepada Tuhan Yesus selalu ditambahkan dengan ikut retret Zoom, ikut KRK Zoom, ikut KKS, itu menambah. Saya kan nggak ada kerjaan, di rumah sendirian dan seluruh keluarga saya itu Muslim, jadi saya nggak apa-apa. Mereka juga mendukung saya, ya mendukung untuk saya gitu, karena pensiun saya habis 10 tahun saya di Banjarmasin itu. Gitu aja Bapak Monsinyur, terima kasih, selamat malam atas penjelasannya. Saya mohon doa supaya iman saya semakin ditambahkan. Berkat dalam Bapak Monsinyur. Nggih, Bu, matur nuwun. Terima Nggih, kasih atas curhatnya. Saya akan mendoakan Bu Clara ya namanya ya, Bu Claras. Clara Sri Sunarti ya. Oma Clara, saya sudah oma, sudah 85 tahun Bapak Monsinyur. Saya Wah, sekarang udah jadi Katolik 45 tahun. Jadi ya, baik. Ibu saya juga sendiri di rumah, umurnya 80 tahun. oh Kalau ya, malam saya juga sering video call dengan ibu saya, karena tidak ada ya, yang menemani satupun, hanya dengan anak-anak kos itu pun tidak menemani kalau malam hari. Jadi ya ya, lewat video call itu sering berdoa. Kalau belum berdoa kadang-kadang ya masih nunggu gitu, lalu maka saya biasanya jam 9, jam setengah 9 atau setengah 10 itu video berdoa bersama sama ibu, lalu ya kemudian ya yo aku tak turu ya nggih Bu, aku nang sare ya. Jadi itu kita dimudahkan dengan video call dengan ya. HP Terima ini ya, kasih. sehingga kita berdoa dari mana-mana jadi satu, bahkan dengan ibu yang sudah sepuh pun masih bisa. Ibu saya masih bisa membuka HP kalau di WA, kalau WA call. Iya. Jadi tidak perlu bantuan orang lain. Moga-moga nanti juga tidak perlu bantuan orang lain. Nyuwun Itu, doakan kemawon. baik, Bu. Matur nuwun sama Pak Monsinyur nggih. Kalau ada salah bicara saya sudah bicaranya sosok jelek sekali, udah enggak tertib kayak waktu muda. Nggih, matur sembah nuwun, berkat dalem. Berkat Ya, dalam. terima kasih Oma Clara yang sudah curhat ya. Terima Oke, kasih. ini ada Bu Astria yang tanya. Silakan langsung, boleh Bu Astria, silakan. Jadi supaya bisa disampaikan secara pribadi. Aku izin nih Pak Win, sila tanya aja. Tuh, izin sopo. Ayo langsung takon aja. Ya udah. Ya baik. Terima kasih Pak Win. Selamat malam Monsinyur. Salam rindu. Itu salam rindu. Eh, terima kasih para Lalu, kerabat. Saya mau tanya Monsinyur mengenai doa orang benar. Eh, doa orang benar itu yang bagaimana ciri-cirinya? Sebetulnya sih sepele ya pertanyaan, tapi kadang rancu di diri saya, di pikiran saya. Doa orang benar itu yang seperti apa? Apa Nun Sewu, seperti Monsinyur atau seperti Romo? Tuh, kalau saya itu tidak benar, apakah ya tidak? Ya, ya didengarkan sih sama Tuhan, cuman supaya ada pertanyaan juga di temen. Doa itu kalau dikabulkan gimana ya kok doa saya tidak dikabulkan? Mohon penjelasan, penerangan. Matur nuwun, Sugeng Dalu.
Bu Esther ya, eh, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Eh, Orang benar, doa orang benar dikabulkan Tuhan, gitu ya, kira-kira begitu ya di Mazmur itu ya. Nah, apa itu orang benar atau siapa orang benar? Orang benar itu kita ini tidak ada orang yang benar ya. Saya pun tidak benar, tidak layak, tidak pantas. Tetapi menjadi Bisa. orang benar karena itu dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Yesus. Karena berkat baptisan kita yang sudah kehilangan jalan ke surga ini karena dosa asal, tetapi berkat baptisan Kristus maka kita menjadi orang yang dibenarkan, diberi martabat yang baru, maka kita menjadi orang benar. Tetapi kebenaran kita, bener-bener wong kita, tetapi tetap masih mudah jatuh dalam dosa. Maka benarnya itu belum kekal. Sehingga kita ketika kita berdoa, itu kita seperti Ibu Clara tadi, mohon supaya ditambahkan imannya. Karena apa? Karena kita masih mudah sekali jatuh dalam dosa. Maka kalau orang benar berdoa, itu adalah benarnya bukan karena kita sendiri, tetapi karena Kristus. Jadi selalu kita berdoakan selalu demi Kristus pengantara kami. Pengantara satu-satunya kepada Allah adalah Kristus sendiri. Ini penyelamat yang utama, penyelamat kita yang benar. Sehingga doa kita ini, kalau tadi pertanyaan yang kedua, apakah doa itu tidak dikabulkan? Doa selalu dikabulkan, selalu dikabulkan, selalu dikabulkan. Hanya bentuknya selalu berbeda. Karena persis seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, hendaknya kamu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Nah, kalau doa kita ini dikabulkannya seringkali tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi selalu lebih daripada yang kita harapkan. Karena saya lupa di persis di ayat berapa, itu Paulus mengatakan bahwa eh, Tuhan itu memberikan lebih dari yang kita perkirakan. Sehingga kadang-kadang kita merasa ini kok bukan yang saya mohon gitu loh. Karena itu tadi, karena kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Nah, jalan Kristus itu jalan salib, bukan jalan kesuksesan. Nah, maka Mother Teresa juga sering mengatakan kan, kita dipanggil bukan untuk sukses, tetapi dipanggil untuk setia. Nah, kalau kita setia, dengan sendirinya sukses itu akan mengikuti. Misalnya kita setia pada janji nikah, kita setia pada janji tahbisan atau janji kaul, kita setia pada janji sebagai PNS, kita setia pada janji untuk ketika menerima jabatan, maka kesuksesan akan mengikuti diri kita sendiri. Gitu. Tapi untuk setia kan kita tahu butuh perjuangan, perlu kesetiaan, perlu banyak usaha. Maka juga ada kata-kata begini dalam kitab suci itu. Belajarlah berbuat baik, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Nggak ada belajarlah berbuat jahat, nggak ada. Kenapa kok sabdanya itu berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik? Karena ternyata berbuat itu perlu berlatih. Tapi kalau berbuat jahat tidak usah berlatih, hanya harus dihentikan. Ini nampaknya atau juga bacaan pertama 2-3 hari yang lalu juga mengatakan begitu kan. Manusia itu cenderungnya kepada yang jahat. Maka sabda yang saya lupa persis di kitab suci yang Yeremia atau Yesaya itu,
berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Nah, ini yang menjadi bisa menjadi permenungan kita bahwa doa itu selalu dikabulkan. Menurut saya, pengalaman saya selalu dikabulkan. Hanya beda bentuknya. Waktu bapak saya sakit itu saya mohonnya bukan mohon sembuh, tapi saya membayangkan begini. Saya menyerahkan bapak saya itu seangkat. Saya berikan sumangga Gusti sak kersa, gitu. Meskipun kemudian bapak saya meninggal, dan saya kecewa, tadi saya ceritakan bahwa saya tidak percaya pada Tuhan, itu ngapusi Gusti Allah gitu. Wah, aku njaluk ini kok diparingi gitu kan. Tapi kemudian ketika kemudian saya matur sama Bapak Kardinal yang sepuh itu lalu saya jadi sadar, ini tuh anugerah Tuhan. Kalau kamu tidak dioperakan ini, mungkin kamu sudah keluar dari seminari. Nah, ini yang jadi lalu saya bersyukur ini dikabulkan doa saya. Betul-betul saya serahkan. Sumangga kok bareng di tompo tenan karo Gusti Allah malah nyalaki Gusti Allah itu kan. Nah, itulah. Tapi kemudian berkatnya yang saya terima adik-adik saya semuanya bisa lancar studinya. Itu yang saya terima. Ini anugerah doa saya dikabul. Begitu, matur nuwun berkat dalam. Ya, terima kasih Monsinyur. Seperti itu ya Bu Esther ya. Sudah cukup ya. Oke, silahkan siapa lagi yang mau bertanya? Boleh Mas Win. Ya, monggo Bu Lindri. Ya, Nah, ini selamat sama. malam Romo Monsinyur Pius. Terima kasih. Saya tertarik sekali tadi dengan sharing Romo berkaitan dengan yang berbeda agama ya, Monsinyur. Ini berkaitan dengan doa. Saya itu kan ngajar di sekolah negeri dan hampir semuanya Islam, Romo. Saya sendiri yang Katolik. Nah, ini ada satu peristiwa, itu istri dari kepala sekolah saya, itu kan beberapa waktu lalu divonis CA. Ya. Nah, saya juga berusaha supaya saya bisa hadir di situ gitu. Kemudian suatu ketika Bapak KS itu saya juga nyun sewu, kelihatannya dia kan maaf celananya celana cingkrang itu loh Monsinyur kan agak agak membuat jarak saya pikir terus saya mencoba hadir mendekati kemudian suatu ketika Bapak KS itu cerita saya sering menyapa gimana Pak Ibu ya seperti ini Bu Lindri kondisinya ya kita hanya bisa ikut berdoa saja ya Pak ya saya hanya mendukung dalam doa terus beliaunya terima kasih sekali untuk doa-doanya terus saya merasa apakah doa saya itu benar-benar mendukung beliau ya Romo kalau saya melihat Monsinyur melihat kondisi ibu yang masih punya anak kecil kemudian saya juga merasakan begitu penderitaannya kemudian ah, kehadiran saya hanya mengatakan ya saya hanya ikut berdoa saja Pak. Saya berusaha untuk selalu dan saya mencoba menyapa gimana Pak Ibu ya sudah mendingan agak baik Ibu. Terus terakhir itu kondisi drop beliaunya WA saya Bu Lindri ini Ibu kayak gini gimana ya anu eh, apa yang harus dilakukan? Saya sendiri bingung ya Monsinyur. Saya mengatakan ya saya bantu dengan doa seperti itu. Itu gimana Monsinyur? Terima kasih. Ya, mungkin kita baik gitu ya. Ada pengalaman juga di sini ya. Ketika saya turne ke satu paroki, namanya paroki Sukaria gitu. Ya, lalu ada pembicaraan, lalu ngobrol-ngobrol begitu dengan beberapa prodiakon. Lalu ada seorang prodiakon yang mengatakan begini, apakah saya salah kalau kemarin itu minggu yang lalu saya tuh didatangi oleh seorang ibu yang katanya anaknya itu kerasukan setan. Kemudian
ibu itu malah anak-anak yang kelas itu malah mengatakan begini, Bu, tolong tolong anak saya ini kok tahu sudah dipegang orang, dua orang aja dikipat kayak gitu, terhempas gitu dia. Wah, bagaimana saya nggak itu loh yang sering ibu pakai itu, ini produknya juga ibu ini yang sering dipakai untuk air itu loh Bu, air itu loh gitu loh. Jadi ternyata mengamati karena tetangganya kan dekat itu. Lalu ya sudah, lalu dia karena didesak-desak terus dan memang sudah kondisinya sudah parah. Lalu dia datang, dia tidak tahu bagaimana mendoakannya, hanya dia pokoknya percaya. Lalu dia doa Bapa Kami, Salam Maria 3 kali. Lalu dia percikan itu. Lalu anak itu bilang, waduh, jangan dipercik, panas, panas gitu. Lalu setelah begitu, dia Ismail itu doa lagi terus, doa gitu. Akhirnya anak itu kemudian lemas, lalu dia malah bingung. Kayak kayak bertanya, kenapa di sini kok saya banyak orang di sini. Jadi ternyata memang dia menjadi baik itu karena didoakan atau dipercaya dengan Air Kudus itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi mendoakan itu siapapun dia itu tidak menjadi masalah. Karena juga kalau kita melihat doa syukur agung itu kan, kita perhatikan kan ada rumusan, kami berdoa, Tuhan saya membawa. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Biasanya kalau saya ini mendoakan orang-orang yang misalnya bapak saya, adik saya gitu loh. Dan akan semua orang yang telah berpulang. Artinya semua orang itu kan berarti tidak pandang bulu agama, suku, ras maupun apapun. Jadi artinya kita mendoakan semua orang tanpa memandang agamanya apa. Jadi kalau tadi Ibu diminta untuk berdoa, doakan. Bahkan saya juga sering kali di diminta oleh Pak Kiai, karena kami kan juga di sini sering kali saya ngopi dengan Pak Kiai, Pak Ustadz. Kemudian mereka juga kadang-kadang Romo Romo Uskup kita bilang gitu. "Ah, ini saudara saya sakit, mau tolong doakan ya, doakan. Kemarin seminggu yang lalu saya mengunjungi apa eh, ibu dari Pak Ustadz Kolil gitu yang sakit, senang. Bahkan eh, berkali-kali saya mengucapkan terima kasih. Dan memang kemudian menjadi sukacita bagi mereka juga. Itu Ibu Lindri. Monsinyur, boleh nggak misalnya ini kan sekarang banyak pengobatan alternatif ya Monsinyur ya. Salah satunya kan sekarang yang baru terkenal itu di Jogja Romo Omi. Ya. Nah, saya ada ponakan di Semarang itu dia juga ikut dalam terapi itu. Kemudian mengalami ada penyembuhan gitu loh Romo. Kemudian saya punya pemikiran, eh, apakah misalnya saya menyarankan istri dari kepala sekolah saya ikut terapi gitu, gimana Romo? Saya misalnya untuk salah satu alternatif pengobatan gitu, Monsinyur. Kalau alternatif itu ya menurut saya kita harus hati-hati Oh gitu karena ya. yang namanya alternatif itu belum ada penelitian ilmiah, Ya, ya, belum ya, ya. ada eh, apa percobaan klinis itu yang penting kan itu, karena misalnya ya herbal itu kan Ya, juga ya, herbal. Ya, leres. cocok. Jadi ada orang cerita di sini, oh ini cocok karena ini kanker lalu sembuh. Untuk orang itu cocok, ya. Ya, 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 ya. Tapi untuk yang lain belum tentu karena mungkin misalnya komorbidnya berbeda atau penyakit penyertanya berbeda, Hmm, kemudian usianya juga berbeda.
Sedangkan yang namanya herbal itu belum ada takaran yang berlaku untuk umum. Artinya misalnya takaran, kalau yang obat itu kan sudah dipertimbangkan usia, berat badan, kemudian nanti efek sampingnya, alergi atau tidak, dan seterusnya. Sedangkan Itu. alternatif itu kita kan belum tahu landasannya apa, dasarnya apa, Iya, iya. ada percuma ilmiahnya atau tidak. Kalau kita masih ingat kemarin waktu COVID itu untuk membuat vaksin itu kan juga harus pada penelitian lama Iya. kan. Iya. Itu Iya. yang harus Matur nuwun, Monsinyur. Iya, Nggih. karena ini juga Betul. menyangkut orang lain kan. Ya, untuk pembelajaran juga. Iya. Jadi kita tidak sembarang memberikan suatu alternatif nggih Monsinyur nggih, kalau kita mendengar misalnya seseorang sakit dengan kondisi seperti ini, kemudian kita ya ingin membantu lah, tetapi mungkin itu tidak pas mungkin nggih Monsinyur nggih. Matur nuwun. Ya, karena kan kita nggak tahu latar belakangnya atau Ya, iya. beda-beda. Matur nuwun sangat Monsinyur. Sugeng dalu sehat Monsinyur nggih. Salam sehat. Bu Tin ya. Silakan Bu Trin, karena sudah kepingin ketemu Monsinyur ini. Suaranya dibuka dulu, suaranya dibuka. Suaranya dibuka dulu Bu Tin. Ya, belum dinunul itu. Ya, saya Nah, ini saya minta saya to unmute. Ditutul itu ada tulisannya unmute itu. Bisa Ya, enggak? sudah saya minta untuk unmute. Di layarnya itu ada tuh. Ya, Nah, ya oke, sudah bisa. sudah. Oke, oke. Ya, oke. Silakan Bu Tin ya. Lalu Monsinyur Pius. Kendalu. Monsinyur, saya mau nyun pirsa, kalau misalnya saya sudah merencanakan berdoa setiap hari, misalnya jam 12 doa rosario, tapi terus sampai jam 12 sampai malam itu ada kesibukan, terus begitu bagaimana ya Monsinyur? Apakah harus dilakukan atau ya udah selesai gitu? Ya, Tuhan itu kan tidak pakai hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kan pegadaian. Seperti ngendikannya Bapak Kardinal itu, Bapak Kardinal Suharyo, itu kan juga tahun jubileum itu intinya itu pembaharuan hidup. Jadi kalau misal Bapak itu harus begini-begini, itu nanti terlalu rumit. Nah, tapi yang penting adalah bahwa kita sungguh memiliki sikap batin yang tulus, bahwa saya mau sungguh berubah, saya mau menjadi lebih baik, bahwa 1-2 kali lupa, 1-2 kali gagal, itu ya tidak apa-apa. Asalkan lalu tidak disengaja, lalu kayak anak muda itu kan, kalau kan hanya copy paste gitu kan. Kalau tidur, kalau doa juga Tuhan doa saya seperti kemarin malam lalu tidur itu ya itu namanya copy paste. Tapi kalau memang benar-benar sibuk harus harus membantu misalnya rewang atau misalnya harus menunggu ya orang sakit atau lalu tidak bisa sempat berdoa, ya Tuhan tahu. Di dalam gereja ada yang namanya eklesia suplet, ya. Misalnya kalau ada romo yang misa kurang atau misalnya kurang lompatan Tuhan kasihlah kami, wah ini romo tidak sah. Nah, ada yang namanya itu tadi yang namanya kopi dinding tadi itu yang melengkapi itu loh. Jadi ada doa orang lain yang melengkapi yang kurang itu. Mana namanya dalam bahasa Latin eklesia suplet. Gitu. Tidak permohonan. Jadi Monsinyur, matur sembah nuwun, sugeng dalu, selalu sehat. Ya, terima kasih Bu Tin ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya pada Monsinyur Riana? Silahkan, bisa angkat tangan atau langsung dibuka mic-nya. Nanti saya akan spotlight ya. Ada yang bertanya? Rosa nih kelihatannya sudah mau bertanya. Ya, boleh. Ya, oke, Ya, silakan. terima kasih Minadi.
Ya, selamat malam, Monsinyur Liana. Ya, Ya, tadi selamat Monsinyur bilang apa menceritakan tentang ibu. Saya pernah bertemu dengan ibu dan juga Monsinyur ketika Monsinyur pulang ke Melati mungkin ya ke Jogja ya. Ketika adik Monsinyur itu 1000 hari atau berapa gitu ya adik perempuan Misa. Ya, Hmm. waktu itu ya. Mhm. Misa 10 tahun lalu mungkin ya sekitar itu ya. Nah, Ibu Ya. Monsinyur masih ya sehat ya. Sekarang juga puji Tuhan sudah 80 tahun masih sehat juga ya. Ya, baik. Hmm. Eh, ini mau untuk kaitannya dengan doa. Sebagai kami sebagai KKIT itu meneladan Ibu Teresa dan Ibu Teresa mengatakan bahwa tidak ada pelayanan kalau tidak didahului dengan doa. Hmm. Dan doa itu menjadi utama karena waktu itu kan pernah suster-susternya minta karena pelayanannya itu sangat banyak untuk mengurangi doa, tapi Ibu Teresa justru sebaliknya menambah doa untuk bisa melayani dengan benar, ya. Dan eh, itu yang kami juga ikuti sebagai KKIT. Kita selalu setiap bulan itu ada adorasi untuk bisa memberikan kekuatan dalam pelayanan. Itu yang kami lakukan ya, karena itu memang seperti apa namanya? Ya, prasyaratnya gitu, agar tidak menjadi seperti pekerja sosial yang Ibu Teresa katakan seperti itu. Atau bisa memungkinkan pensiun di tangan Tuhan ya, sebagai pensiun di tangan Tuhan karena yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, ini kaitannya dengan doa. eh, Ibu Teresa itu mempunyai doa yang sejati ya, sehingga atau doa penuh cinta sehingga bisa menghasilkan pelayanan yang luar biasa atau menghasilkan tindakan kasih. Jadi kalau Ibu Teresa itu awalnya itu saya merasa apa enggak terbalik ya kan, buah dari keheningan adalah doa. Kemudian padahal kan doa hening itu kan paling tinggi. Kemudian buah dari doa adalah iman. Apakah enggak iman dulu? Waktu itu saya pernah juga menanyakan itu. Kemudian buah dari iman adalah kasih, ya. Buah dari kasih pelayanan, buah dari pelayanan adalah damai. Nah, itu sepertinya terbalik-balik begitu ya. Tapi ternyata itu paradoks ya. Justru inti utamanya seperti yang Monsinyur katakan, doa itu adalah intinya. Ya, inti bukannya doa itu di belakang, kita minta-minta pada Tuhan ya, tapi justru doa itu seperti juga yang Ibu Teresa ini yang quote Februari ini ya, atau uh, yang kita sebut mutiara Ibu Teresa, bahwa kita harus berubah dulu untuk bisa kita betul-betul melayani dengan benar begitu. Bukannya kemudian sebaliknya. Nah, eh, itu juga yang ingin saya tanyakan juga. Doa sejati Ibu Teresa itu yang membuat Ibu Teresa mempunyai kekuatan untuk bisa menghidupi kekeringan rohaninya ya selama 50 tahun. Karena apa yang ya doanya penuh cinta pada Yesus. Ketika kita baca Come Be My Light ya, sampai dengan tidak percaya pada Allah sendiri, ya apakah Allah itu ada, tapi cintanya pada Yesus itu sedemikian kuatnya. Itu berarti kan saya melihat ada doa ya, doa itu adalah hubungan yang sungguh kuat atau hubungan pribadi yang sungguh-sungguh dalam kepada Tuhan Yesus. Apakah itu mungkin itu analisis saya ya, Monsinyur, apakah benar bahwa yang membuat Ibu Teresa bahkan menjadi santa itu ya doanya itu, ya doa sejatinya atau doanya yang penuh cinta itu. Mungkin itu, Monsinyur, terima kasih. Ya, ya memang begitu. Kalau Ibu
menonton film terakhir yang Mother Teresa itu, surat-surat Mother Teresa itu Kak, juga sulit bagi orang-orang yang menyelidiki waktu itu kan untuk mengangkat pengangkatan Santa itu kan, Entah, ya. karena loh, ini nggak apa ini orang yang kekeringan rohani, yang mengalami kegelapan batin itu kan sama dengan yang dialami oleh Paulus dari salib atau juga dari siapa Yohanes Salib. Yohanes Salib, sorry, Yohanes Salib sama siapa itu yang Teresia siapa itu ya Indonesia Avila. sangat Bukan ya. bukan Eh Kerahiman Ilahi itu ya. Faustina. bukan itu. Jadi dia mengalami kekeringan yang sulit dipahami oleh orang lain. Mungkin sama juga dengan Santo Paulus juga yang harus akhirnya Santo Paulus kan juga mengalami semacam stres. Lalu dia ketika mau bergabung dengan para rasul itu malah lu ini kan dulu yang mau membunuh kita kan. Lalu mereka malah bersekongkol mau membunuh Paulus gitu kan. Jadi sulit memahami Paulus yang bertobat. Akhirnya Paulus harus mengundurkan diri selama 7 tahun di Tarsis. Siapa yang mau mencari Paulus? Barnabas. Barnabas yang akhirnya mengajak pertama-tama kan diajak ya kalau istilahnya mungkin seperti sekarang itu ya mungkin prodiakon ngajak temannya, yalah kamu yang mimpin lagu, kamu yang ingin berdoa pembuka, lama-lama kan jadi pinter, jadi mau, akhirnya kalau kita membaca kisah para rasul kan pada awal-awal itu kan Barnabas dan Paulus, tapi setelah akhir-akhir Paulus dan Barnabas, jadi yang peran utamanya jadi Paulus. Nah, sama dengan seperti yang dialami Mother Teresa ini, bahwa dia juga bukannya semakin aktif dalam arti eh, mau melayani, tetapi justru pelayanan itu bermula dari seperti Yesus itu ketika mau berkarya di muka umum, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika dia mau memilih para rasul, dia pun berdoa semalam-malaman. Dan berkali-kali diceritakan berdoa semalam-malaman, doa semalam. Nah, jadi memang yang penting doa itu adalah hadir di hadapan Allah. Tidak usah perlu banyak kata. Maka Mother Teresa itu ketika mau membuka satu biara itu, yang pertama Mother ditanyakan, mana tabernakel? Mana tabernakel? Sehingga orang bisa, sehingga para saudaranya bisa bertemu dengan Yesus di situ. Nah, mungkin menarik juga pengalaman yang dialami oleh Mother Teresa itu kekeringan rohani selama 40 tahun itu. Mungkin bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada seorang bapak yang sudah sepuh, dia itu periksa ke rumah sakit. Bapak ini hanya mau mengganti perban sebenarnya, tapi antrinya karena banyak pasien waktu itu, terus itu gelisah. Terus ada perawat yang tahu bapaknya gelisah. Bapak ini kok gelisah, kenapa ada apa? Iya, saya jam 12 harus ke panti jompo, panti. Kenapa? Istri saya di sana. Oh, ternyata si perawat ini tahu. Loh, istri bapak kan sudah yang lupa ingatan itu loh, yang tidak kenal lagi. Loh, istri bapak kan sudah tidak kenal bapak. Kenapa bapak? Alzheimer. Nah, tapi saya sudah janji jam 12 saya ke sana makan bersama dengan istri saya. Loh, kalau bapak tidak sana kan juga bapak tidak akan ditanyakan oleh istri karena bapak sudah tidak dikenali oleh istrinya. Lalu jawaban bapak apa? Istri saya memang tidak mengenali saya, tapi saya kenal istri saya dan saya masih mencintai dia. Maka bapak itu lalu cepat-cepat ke sana. Nah itu meskipun mungkin Mother Teresa mengalami tidak
mengenali lagi Allah itu siapa, bahkan mungkin juga tidak hampir tidak percaya pada Allah sih. Tapi Allah tetap mengenali Mother Teresa ini. Allah mengenali kita. Jadi kalau kita datang itu, ah, sudah, ini apa? Tetap dikenali dan tetap diberi rahmat. Itu. Maka mengapa Mother Teresa itu meskipun dia tapi dia mengalami bahwa loh kok semuanya lancar gitu kan? Itu kan berarti kan tetap diberi oleh Tuhan itu. Nah itu seperti itu kasih Tuhan itu. Maka tadi saya mengatakan Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mencintai kita. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Rosa. Monsinyur, tadi saya dengarkan Monsinyur waktu perjalanan ke pedalaman atau ke hulu itu kan sering panjang terus diselingi dengan doa gitu ya Monsinyur ya, sehingga perjalanannya tidak apa jadi tidak beban gitu ya. Nah, saya juga sering melakukan hal seperti itu Monsinyur. Jadi salah satu contohnya misalnya ya, ini kalau saya olahraga kadang tuh kan malas gitu. Jadi akhirnya supaya saya punya motivasi, saya olahraga itu sambil rosario, Monsinyur. Jadi jalan pagi itu sambil rosario, tapi tidak bawa rosario. Maksudnya ya timik-timik gitu suaranya. Tapi ya kalau ketemu orang ya menyapa begitu, Monsinyur. Terus satu hal lagi misalnya saya bersih-bersih di rumah ya. Sejak pandemi saya tidak punya pembantu. Akhirnya sampai sekarang keterusan gitu ya. Jadi kalau bersih-bersih itu kadang ya bosen ya. Kok tiap hari tak sapu, tiap hari tak pel gitu ya. Jadi motivasi untuk melakukan itu rasanya bosen gitu. Nah, tetapi untuk mengurangi kebosanan itu, saya biasanya menyapu sambil mendengarkan firman itu. Misalnya pakai e-Katolik suara Monsinyur. Sehingga saya bisa mendengarkan dan bisa meresapi firman itu ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan saya merasa, duh, ini benar enggak ya Monsinyur? Artinya, padahal kan ya mestinya kalau kita mau doa itu harus memberikan waktu yang spesifik, yang seperti tadi Monsinyur bilang kan, Yesus apa ke gunung 40 hari nyepi gitu. Nah, dengan apa yang saya lakukan, apakah itu jadi apa ya? Jadi seolah-olah kayak kebalik ya. Doa itu ngisi ngisi saya nyapu atau olahraga gitu. Eh, Gimana Monsinyur? Saya ini ada sedikit apa ya galau istilahnya gitu Monsinyur. Terima kasih. Ya itu menjadi tidak apa-apa, asalkan tidak menggantikan. Jadi, wah kan tadi saya sudah sambil nyapu sudah doa. Maka, oh begini. Jadi kita punya waktu doa masing-masing lah. Kalau di para imam religius itu kan ada waktu ya, ada doa pagi, ada doa sore, ada siang, ada doa sore, ada doa malam. Nah itu kalau saya mengatakan ada prime time untuk berdoa gitu. Pilihlah waktu yang paling baik, paling seger, paling fresh, sehingga kita bisa secara utuh, total, penuh hati kita ini hanya untuk Tuhan gitu. Itu. Jadi kita punya prime time. Kalau prime time di televisi itu mahal kalau pasang iklan. Jadi misalnya jam 6 sampai jam 10 itu mahal. 1 menit mungkin 10 juta atau berapa. Ya artinya kita sedang dalam keadaan fresh. Misalnya ya, kalau saya menentukan untuk menentukan itu diri saya itu jam 5 sore sampai jam setengah 7 sore itu nggak boleh diganggu. Artinya kalau tidak ada misa, tidak ada apa itu untuk doa, untuk bacaan rohani, untuk membaca kitab suci, untuk berdoa dan seterusnya. Atau pagi setelah misa itu juga begitu, jam 6 sampai jam 7 itu selalu di apel. Itu prime time. Dan itu dilakukan. Nah, kalau kita sambil olahraga atau sambil jalan itu tidak menggantikan yang itu. Oh, tadi kan saya sudah di jalan sudah begitu, lalu tidak ini
Nah, itu namanya bukan. Itu menggantikan, lalu seakan-akan itu tidak menghormati atau mengkhususkan, mempersembahkan waktu untuk Tuhan. Itu baiknya adalah begini, karena kalau kita daripada kita ngelamun mikiran yang enggak itu, lebih baik setidaknya kita memikirkan itu. Atau eh, ada istilah Jawa gitu begini, tangan udik ning hati tetap madep mantep nang Gusti gitu. Jadi kita bisa saja tangan kita asik tetapi juga eh, hati kita tetap kontak dengan Tuhan. Frekuensi kita ini connect dengan Tuhan itu. Gitu. Jadi asal tidak menggantikan gitu loh, lalu menganggap enteng, lalu tidak usah lagi yang eh, menjadi yang prime utama time ya, kita. ya prime time itu ya. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Monsinyur. Jadi tetap harus punya waktu yang spesifik ya. Oke, terima kasih Monsinyur. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Oke, saya kira satu atau dua ya, karena waktunya sudah mepet. Silahkan, saya kasih kesempatan Ya, dua orang Monsinyur, terakhir. selamat malam. Izin. Ya, oke, Eh, silakan kali ini sih Daniel. saya nggak bukan bertanya. Halo, kok suaranya Ya, nggak ya, dengar ya? Ya, silakan, terdengar Daniel. silakan. Terdengar kamu suaranya, Daniel. Saya nggak keluar loh. Ini Jaringannya kamu mungkin ya. sering mati. Ya, tidak tahu ini Dan. Nah, ya, oke. Mungkin jaringannya Daniel yang kurang baik ya. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Minta maaf Daniel tadi jaringanmu kurang baik mungkin ya. Oke, silakan. Siapa yang mau tanya lagi? Izin. Ya, Pak Fran, Izin. silakan Pak Fran. Iya. Iya. Selamat malam, Monsinyur. Selamat malam. Pak Fran bisa Baik. dinyalakan videonya supaya Iya. kelihatan. Iya. Malam, Ya, Monsinyur. silakan. Malam, Bapak Ibu semuanya. Yang saya ingin tanyakan, Monsinyur, begini. Kan saya selalu ingat quote untuk kita, KKET dalam pelayanan adalah berilah hatimu untuk melayani, berilah tanganmu untuk melayani. Tapi saya kadang-kadang beserta teman merasa kesulitan. Kadang bagaimana makna terdalam memberikan hati dan tangan untuk melayani dan hati untuk mencintai, Monsinyur. Mungkin ada tipnya, Monsinyur, buat kami untuk KKIT. Makasih, Monsinyur. Ya, kadangkala ini mungkin ya, saya pernah dulu ada namanya istilah ketulusan gitu. Ketika kita datang ke tempat pelayanan, apakah kita tulus? Kita bisa merasa. Dan ini tersentuh nggak dengan kondisi orang itu? Nah, contohnya begini. Yang Saya itu kan dilayani kalau atau melayani loh, mau kita atau merekanya? kita sendiri. Oh, benar. Ya. Untuk mengukur apakah kita melayani dengan hati atau tidak itu biasanya kalau saya mengukurnya pakai saya tersentuh enggak. Nah, kalau saya tidak tersentuh, atau misalnya saya ini minta, wah, kok nggak ada yang motret ya ini, supaya nanti bisa diupload itu. Nah, itu kan saya tidak tulus ini berarti. Hanya mau cari popularitas, gitu. Saya tidak pakai hati. Gitu. Tapi juga pernah saya turne kan kadang saya juga bawa dokter atau bawa perawat itu untuk periksa. Gitu. Saya tuh waktu mereka selesai merawat, selesai memeriksa itu, lalu disuruh doa, saya nggak bisa ngomong apa. Yang terjadi apa? Saya hanya nangis di situ. Betul, saya pada bingung itu, loh kenapa kok diam lama sekali? Karena saya nggak sampai gitu loh, ngomong-ngomong itu. Ya sudah akhirnya ya saya bilang kemuliaan, udah malah pada ikut nangis. Saya itu ya. Berarti harus sampai hati Saya, kita tersentuh ya, Monsinyur ya. ya Melayani gitu. sampai hati kita tersentuh ya. Baru itu Ya. pelayanan yang murni ya.
Ya, gitu kira-kira. Karena kalau kita melihat di kitab suci itu kan Yesus selalu dikatakan ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya. Lalu ada juga ketika misalnya ketika Yesus itu diberitahu Lazarus meninggal itu kan Iya. Yesus nangis juga di situ. Iya. Nangis itu di Yesus di situ. Nah, ini ya ini ya hati itu kan ke perasaan gitu ya. Mungkin katakan oh kok cengeng toh? Enggak. Paus Fransuz pernah mengatakan begini kepada orang muda, ajarilah kami ini untuk menangis. Karena kami kadang sudah terlalu merasa sombong untuk kok perasaan kok dibawa-bawa. Gitu lah. Justru rasa itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa ya karena itu tadi tergerak oleh hati, tergerak oleh belas kasih itu lalu ya akhirnya itu tadi. Maka saya sering mengatakan ketika kata tidak mampu menampung semua rasa, maka yang terjadi hanya air mata yang bicara. Gitu. Saya juga pernah misalnya kunjungan ke keluarga-keluarga kan kalau ke turnir macam-macam ya ada kunjungan orang sakit, ada untuk ini, ada untuk rekoleksi, ada outbound dan seterusnya. Tapi kadang juga saya pasti minta 2 atau 3 atau 5 kunjungan keluarga. Dan tidak sekali 2 kali saya datang ke situ. Ayo kita setelah ngobrol gitu lalu doa. Tengah doa itu ada yang terisak-isak itu siapa? Ternyata ada anak di situ yang, oh kenapa anak nangis? Sesenggukan nangisnya. Nangisnya. Ya ketika ditanya-tanya ya saya ngalami matikan aja. suasana yang bagus gitu loh ya. Ada Matikan aja. apa ibunya kumpul, ada Oh ya sudah. ada romo, ada uskup berdoa bersama itu suasana yang nggak terbayangkan dan itu dia jadi apa ya merasa hatinya itu disentuh. Itu. Terima kasih Monsinyur, selalu sehat. Salam sehat juga. Iya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Fran. Karena sudah jam 9, mungkin Bu Sinta mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Sinta. Mau terima kasih pada Pak Monsinyur yang malam ini bisa mengisi acara Zoom kami. Itu saja, terima kasih. Semoga bisa berlanjut Bu Sinta. Kita berlanjut nanti lain kali juga mengisi lagi. Ya. Ya, terima kasih Pak sudah memberi linknya. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih Monsinyur. Matur kasih kami semua ya. Matur. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan doa nanti sebelum kita terima berkat ya. Nanti bisa dibuka semua video dan suaranya supaya kita bisa foto bersama ya dengan Monsinyur malam hari ini. Oke, saya akan buka dengan doa dulu. Kita akan mau mendengarkan ya lagu Be My Light. Semoga kita bisa menjadi seperti Mother Teresa ya, menjadi saluran terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya tadi mendengar katanya Monsinyur bahwa doa itu bisa mendoakan orang lain ya. Semoga orang lain juga bisa menjadi menerima kebaikan ya, kasih dan cinta kita ya. Seperti lagu Come Be My Light pada malam hari. Leave all and gather the few.
you to